Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Masyita Nur Fadilah dengan NIM A0212511016 dari Program Studi Manajemen. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mengenai karya ilmiah saya yang berjudul tentang pengaruh media sosial terhadap keputusan pembelian konsumen. Kemajuan teknologi digital telah mengubah cara masyarakat berinteraksi dan bertransaksi, yang dimana media sosial seperti Instagram, TikTok, Facebook, dan YouTube kini menjadi sumber utama bagi konsumen sebelum membeli produk. Media sosial menawarkan promosi yang lebih interaktif dibandingkan dengan iklan konvensional. Menurut Kaplan dan Heinlein, media sosial memungkinkan pengguna berbagi dan berinteraksi melalui konten sehingga menciptakan komunikasi dua arah yang membangun kepercayaan terhadap merek. Ulasan, testimoni, serta pengaruh influencer turut memengaruhi cara konsumen menilai produk. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa rekomendasi positif dapat meningkatkan minat beli, sedangkan ulasan negatif dapat menurunkan minat beli konsumen. Oleh karena itu, memahami hubungan antara aktivitas media sosial dan perilaku konsumen menjadi penting bagi pelaku bisnis di era digital ini. Pada karya ilmiah ini, saya merumuskan 4 masalah. Yang pertama adalah apa yang dimaksud dengan media sosial, yang kedua apa yang dimaksud dengan keputusan pembelian, dan bagaimana proses keputusan pembelian. Yang ketiga, apa pengaruh media sosial terhadap keputusan pembelian, dan yang terakhir adalah faktor yang membuat media sosial efektif dalam mempengaruhi konsumen. Adapun tujuan penulisan karya ilmiah ini, yang pertama adalah menjelaskan pengertian media sosial, yang kedua menjelaskan pengertian keputusan pembelian dan bagaimana proses keputusan pembelian. Yang ketiga, menganalisis pengaruh media sosial terhadap keputusan pembelian, dan yang terakhir adalah mengetahui faktor yang menyebabkan media sosial menjadi sarana promosi yang efektif. Baik, langsung saja kita ke pembahasan. Yang pertama adalah pengertian media sosial. Media sosial adalah platform digital yang memungkinkan interaksi dan berbagi informasi secara online. Dalam pemasaran, media sosial menjadi sarana komunikasi langsung antara produsen dan konsumen serta membantu membangun citra merek. Selain itu, media sosial juga menciptakan komunikasi dua arah sehingga konsumen dapat memberikan tanggapan dan ikut menyebarkan informasi tentang produk. Selanjutnya adalah pengertian keputusan pembelian. Keputusan pembelian adalah proses konsumen dalam memilih produk melalui tahapan mengenali kebutuhan, mencari informasi, mengevaluasi pilihan, hingga menilai manfaatnya. Proses ini dipengaruhi oleh faktor eksternal dan faktor internal. Faktor internal seperti sikap dan persepsi, serta faktor eksternal seperti promosi dan rekomendasi. Setelah membeli, konsumen menilai kembali kepuasan mereka yang menentukan kemungkinan pembelian ulang. Baik, selanjutnya adalah proses keputusan pembelian. Proses keputusan pembelian ini terdiri dari 5 tahap, yaitu yang pertama adalah identifikasi kebutuhan. Konsumen akan sadar bahwa adanya kebutuhan yang harus dipenuhi. Yang kedua adalah pengumpulan informasi. Pada fase ini, konsumen mengumpulkan berbagai informasi dari beragam sumber seperti media sosial, website, ulasan daring, serta saran dari pengguna lain. Yang ketiga adalah evaluasi alternatif, yaitu konsumen menilai dan membandingkan beberapa pilihan produk berdasarkan harga, kualitas, manfaat, serta pengalaman dari konsumen lain. Yang keempat adalah keputusan pembelian. Pada
Fase ini konsumen itu berakhir pada pilihan produk yang didasarkan pada informasi dan pilihan sebelumnya. Maksudnya penilaian sebelumnya. Dan yang terakhir adalah perilaku pasca pembelian. Konsumen menilai seberapa puas mereka setelah menggunakan produk tersebut, serta memberi ulasan dan bahkan mempertimbangkan pembelian ulang. Nah, selanjutnya adalah pengaruh media sosial terhadap keputusan pembelian. Media sosial berperan penting dalam mendorong ketertarikan konsumen untuk melakukan pembelian. Bentuk pengaruhnya itu yang pertama adalah konten visual yang menarik. Penyajian foto dan video yang bagus dapat membantu menarik perhatian konsumen serta memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai produk tersebut. Yang kedua adalah ulasan serta testimoni pengguna. Pengalaman pengguna lain dapat mempengaruhi minat beli konsumen, baik ulasan secara positif maupun ulasan secara negatif. Ulasan secara positif dapat meningkatkan minat beli konsumen, sementara ulasan negatif dapat menurunkan minat beli konsumen. Yang ketiga adalah pemasaran melalui influencer. Rekomendasi influencer yang kuat dapat memengaruhi keputusan pembelian konsumen, terutama pada konsumen muda yang sering mengikuti tren. Yang keempat adalah kemudahan proses transaksi. Fitur pembelian instan membuat proses belanja itu lebih cepat dan lebih praktis sehingga konsumen tidak perlu lagi beralih ke aplikasi lain untuk melakukan transaksi. Selanjutnya adalah faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas media sosial dalam menarik minat konsumen untuk membeli. Yang pertama adalah reputasi sumber informasi. Konsumen cenderung lebih percaya pada akun atau individu yang memiliki citra atau reputasi yang baik. Kedua adalah kualitas konten. Konten yang menarik dan informatif dapat meningkatkan perhatian dan minat konsumen terhadap suatu produk. Yang ketiga adalah frekuensi interaksi, yaitu semakin sering produk muncul, maka semakin besar juga peluang kemungkinan konsumen untuk tertarik membeli produk tersebut. Yang terakhir adalah kesesuaian target pasar. Konten harus sesuai dengan kebutuhan dan preferensi audiens yang dijangkau. Dari pembahasan tersebut, saya menyimpulkan bahwa media sosial kini berperan besar dalam memengaruhi keputusan pembelian konsumen. Platform digital seperti Instagram, TikTok, dan YouTube menjadi sumber utama untuk mengenali kebutuhan, mencari informasi, dan menilai produk melalui konten visual, ulasan pengguna, dan rekomendasi influencer. Efektivitas media sosial dipengaruhi oleh sumber informasi, kualitas konten, intensitas interaksi, dan kesesuaian dengan target pasar. Secara keseluruhan, media sosial menjadi alat pemasaran yang efisien karena dapat membangun kepercayaan, menarik minat, dan mendorong pembelian konsumen. Adapun saran yang saya berikan itu yang pertama untuk pelaku usaha, yaitu perlu meningkatkan kualitas konten dengan visual yang menarik dan informasi yang relevan untuk menarik perhatian dan membangun kepercayaan. Yang kedua untuk perusahaan, yaitu disarankan menggunakan influencer yang sesuai dengan target pasar agar promosi lebih efektif dan jangkauannya itu lebih luas. Yang ketiga itu saran untuk konsumen, yaitu harus lebih selektif dengan memeriksa keaslian informasi dan ulasan agar dapat membuat keputusan pembelian yang lebih bijak. Baik, sekian dari presentasi saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.